bakalan WFO tapi rasanya mager banget. Di video ini gue akan share tentang 5 tips gimana caranya supaya WFO experience lo jadi lebih menyenangkan. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, seorang strategic project manager di Tech yang suka sharing tips tentang personal development dan karir. Kali ini gue pengen ngebahas tentang fenomena working from the office. So, seperti yang teman-teman udah ketahui, saat ini sebenarnya COVID udah semakin membaik. Sehingga mulai banyak nih perusahaan-perusahaan yang mulai merevisit kebijakan WFH mereka. Ada perusahaan yang akhirnya menerapkan kebijakan WFH atau work from anywhere. Ada juga yang malah jadi 100% WFO atau semuanya balik lagi ke kantor seperti dulu. Atau mungkin malah ada yang hybrid, yaitu kombinasi antara WFH dan WFO. Kebijakan ini memang kontroversial karena ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. Dan salah satu yang paling memantik diskusi adalah waktu Elon Musk mewajibkan karyawannya untuk WFO. Argumennya Elon Musk adalah, ayo semua kerja di kantor, karena dengan kita kumpul bareng-bareng, maka kita bisa bikin inovasi yang bagus. Well, mungkin perusahaan lo juga punya policy yang mirip, atau bahkan mungkin polisinya hybrid. Nah, oleh karena itu, mungkin akan mengganggu workflow lo yang selama ini udah lo miliki. Maka dari itu, gue akan share 5 tips supaya pengalaman WFO atau mungkin hybrid lo menjadi lebih asik. Tips yang pertama adalah gunain ini sebagai kesempatan buat benerin jam tidur lo. Yang sering terjadi ketika kita WFH adalah jam tidur kita jadi berantakan. Karena even ada beberapa temen gue yang jadinya bangun tidur kurang lebih 15 menit atau bahkan 5 menit sebelum Zoom meeting pertamanya. Sehingga ketika bangun, oke sih, bisa join meeting sih, cuma badannya rasanya lemes dan seharian akhirnya juga nggak terlalu semangat. Dengan kita diminta WFO, maka kita sebenarnya dipaksa untuk bangun pagi. Dan bangun pagi itu, biarpun awalnya nggak nyaman, sebenarnya punya banyak banget manfaatnya. Di bukunya yang berjudul 5am Club, Robin Sharma bilang bahwa banyak banget benefit yang dapat dilakukan ketika kita bangun pagi. Dia menyarankan bahwa ketika kita bangun pagi, kita memulai dengan ritual yang namanya 20-20-20. Yaitu 20 menit pertama, kita berolahraga, 20 menit kedua, kita itu refleksi, dan 20 menit ketiga, kita itu belajar. Sehingga bahkan dalam sejam pertama setelah kita bangun, rasanya kita seger banget. Dan hopefully, karena kita sekarang jadinya WFO, kita dapat kesempatan untuk akhirnya memperbaiki jam tidur kita, sehingga kita bisa memulai hari kita dengan hal-hal yang lebih produktif, dan kita juga memiliki energi yang bagus for the rest of the day. Tips yang kedua adalah make the best out of your commuting time. Karena salah satu yang paling nggak disukai ketika kita commuting adalah lama di jalan. Dan ini gue paham banget, terutama kalau misalnya commuting lo itu menginvolve hal-hal yang kurang menyenangkan. Misalnya harus desek-desekan di KRL, atau mungkin juga harus menerjang kemacetan. Nah, untungnya udah ada beberapa hal nih yang sebenarnya bisa kita lakuin supaya commuting itu sebenarnya lebih bisa ada faedahnya. Yang pertama adalah menggunakan waktu commuting sebagai waktu buat belajar. Jadi gue udah ngelakuin ini selama beberapa tahun, even sebelum adanya pandemi. Ketika gue lagi commuting, selain naik motor, gue itu mendengarkan podcast. Nah, biasanya sebelum gue berangkat, gue download tuh dulu semua podcast-podcastnya, sehingga gue bisa dengerin tanpa adanya paket data. Sehingga ketika gue sampai kantor, nggak kerasa gue udah belajar satu hal baru. Dan ketika beneran misalnya gue lagi nunggu lift, gue coba journaling tuh, apa sih satu hal yang gue pelajarin dari si episode podcast tersebut. Sehingga ketika gue ngantor, udah ada satu hal baru yang udah gue pelajari. Another thing, kalau misalnya ternyata lo naik motor, atau misalnya situasi lo nggak kondusif buat dengerin podcast, yang bisa lo coba juga adalah melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar. Sebenarnya nggak sadar, pandemi itu bikin kita menjadi tidak terlalu sensitif sama lingkungan kita. Karena kita mungkin hanya melihat lingkungan di sekitar kita atau dunia virtual yang sebenarnya sudah sangat terkurasi. Dengan kita lebih banyak lagi terekspos sama realita kehidupan, kita jadi bisa melihat bahwa, oh ternyata masih ada kok banyak orang yang lebih susah dari kita. Atau ada orang yang mungkin lebih kurang beruntung. Atau mungkin kita malah bisa terekspos sama hal-hal baru. Gunain RTO sebagai kesempatan buat kita melihat lagi hal-hal yang dulu sempat kita lihat tapi nggak sempat kita lihat lagi ketika pandemi. Tips yang ketiga adalah maksimalin waktu buat interaksi. Nah, ini nih yang gue rasain benar-benar jadi manfaat utama kalau kita bisa kerja lagi dari kantor, yaitu bisa interaksi langsung sama teman-teman kantor kita. Bukannya Zoom itu bisa juga ya? Sebenarnya bisa sih, cuma biasanya interaksi yang kita lakukan lewat Zoom cenderung sangat terstruktur, formal, dan juga penuh dengan agenda.
Sehingga jarang banget nggak sih kita itu bener-bener kayak bump into someone. Menurut gue agak susah untuk mereplikasi pengalaman yang dulu kita rasain ketika kita masih kerja di kantor dan ketika kita jalan di pantry dan kita ketemu sama orang yang kita udah lama banget gak ketemu dan kita akhirnya malah jadi ngobrol dan build friendship atau even tuker-tukeran gosip, tapi akhirnya itu yang bikin suasana kerja kita menjadi lebih fun. Selain hal yang lebih sifatnya pertemanan, work from office juga bisa ngebantu kita untuk memperlancar ketika kita mau melakukan brainstorming, karena saut-sautannya bisa jadi jauh lebih gampang, yang saat ini agak susah untuk dilakukan kalau kita ngelakuinnya lewat Zoom. Belum lagi, juga lebih asik kalau kita ngelakuin one-on-one, terutama kalau ngebahas hal-hal yang sensitif, misalnya potensi mau resign, atau ketidakpuasan, atau mungkin ada yang mau curhat. Kalau lewat Zoom kok rasanya kurang intim dan kurang deket ya. Maka dari itu, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk ngopi bareng or even have a face-to-face interaction untuk hal-hal yang sifatnya sensitif. Tips yang keempat adalah untuk mengasah social skill. Gue nggak tahu apakah lo merasakan ini juga, tapi pertama kali gue melakukan meeting in person beberapa bulan yang lalu, gue rasanya berkarat. Gue merasakan anxiety ketika gue berada di dekat orang lain, padahal dulu gue nggak ngerasain hal yang sama. Even gue agak canggung ketika gue mau memulai pembicaraan, gue harus mulai dengan ngomong apa ya? Nah, inilah kesempatan kita untuk lagi-lagi memanaskan mesin kita untuk mulai gimana sih caranya kita mulai berinteraksi lagi sama seperti dulu. Biasanya beberapa hal yang udah mulai gue coba dan bisa menjadi conversation starter paling gampang adalah pertama, nanya ke orang lain kayak, lo lagi ngerjain apa sekarang? Sambil kita juga siap buat ngejelasin kurang lebih 1-3 kalimat tentang apa sih project yang lagi kita lakuin. Kalau misalnya ternyata itu bukan temen yang dimana kerjaan kita deket, mungkin obrolan kita bisa mulai dengan hobi. Iya, lo selama pandemi bisa punya hobi apa nih yang baru? Sehingga dari situ kita bisa juga keep up to date terhadap temen kita yang kita lama nggak ketemu ketika lagi pandemi. Atau opsi lainnya juga adalah nanya kayak, sekarang dengan udah bisa nih kita nih jalan-jalan, lo bakal mau ada rencana traveling kemana? Sehingga kita tahu juga nih kira-kira temen kita nih punya aspirasi apa yang terpendam. Apapun itu, biarpun kelihatannya kayak small talks atau kurang berfaedah, jadi ini kesempatan untuk mulai mengasah lagi social skill kita yang mungkin agak-agak berkarat karena selama ini kita cuma join lewat Zoom. Tips yang kelima adalah be so good at your role. Kenapa tips ini muncul? Karena mungkin biarpun gue udah share tips-tips tadi, lo tipe orang yang kayak, tapi gue nggak bisa kerja yang ada WFO-nya. Karena kenapa? Karena saat ini prioritas gue adalah pengen di rumah. Let's say misalnya karena mungkin rumahnya jauh dari kantor, atau mungkin saat ini tinggalnya di luar kota yang nggak berdekatan sama kantor, atau mungkin lagi punya anggota keluarga yang perlu diurus. Dalam situasi kali ini, penting banget untuk kita jadi semakin fokus untuk semakin jago sama role kita. Gue udah pernah ngebahas secara lebih dalam ketika gue ngebahas summary-nya dari buku So Good They Can Ignore You. Intinya adalah ketika kita semakin jago di role kita, maka semakin besar career capital atau power yang kita miliki di dalam perusahaan tersebut. Sehingga lebih likely untuk kita untuk menegosiasikan sebuah exception atau sebuah arrangement khusus kepada atasan kita. Kalau misalnya ternyata kita nggak mendapatkan exception atau alasan khusus tersebut, maka kita lebih pede untuk walk away dari perusahaan tersebut dan mencari perusahaan lain yang mungkin lebih cocok arrangementnya dengan prioritas kita saat ini. Bukannya nggak profesional kalau kita cabut dari perusahaan karena misalnya kita nggak setuju dengan policy mereka, karena bisa jadi memang saat itu yang jadi prioritas kita adalah ada di rumah, dan nggak salah kalau memang prioritas kita tuh seperti itu, karena setiap orang bisa punya prioritas yang berbeda. So ya, that's it, 5 tips dari gue untuk membuat WFO lo menjadi lebih menyenangkan. Kalau misalnya lo butuh tips lain tentang gimana caranya untuk bisa lebih happy lagi di tempat kerja, lo boleh tonton 2 video ini. See you next time!